Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Lazismu Channel, salah satu media milik Lazismu Jawa Timur yang senantiasa hadir untuk pemirsa sekalian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Ustadz Kaul, ya. Beliau dikenal dengan nama Ustadz Uci, tapi beliau bernama Ustadz Ahmad Jufri Al-Ubaid. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih semangat ya? Harus Ustadz kita ini. Harus, apalagi ini start awal. Baik Ustadz. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan terkabulnya doa. Jadi begini Ustadz, terkadang saya ini bingung, ya, kemudian merenung. Padahal pada setiap doa-doa saya itu saya sudah merasa memenuhi seluruh tata cara, kemudian etika dan syarat-syarat yang menurut sebagian orang itu bagian dari terkabulnya sebuah doa. Tapi perasaan saya ini selalu galau. Jadi bingung, mengapa doa-doa saya ini tidak kunjung terkabulkan begitu? Apa ini terkait dengan besarnya dosa saya atau mungkin sesuai dengan amal perbuatan saya? Ini sampai bingung ini. Bagaimana ini menurut Ustadz? Ya, kalau Ustadz tidak bisa memberikan sebuah jawaban, tapi biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jawaban, yaitu sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, maka sesungguhnya aku ini adalah qarib, amat sangat dekat sekali. Tidak ada jarak antara aku dengan hambaku. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku ini adalah lebih dekat daripada urat nadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab siapapun yang berdoa kepadaku apabila dia serius berdoa kepadaku. Tetapi ada persyaratan-persyaratan. Apa itu? Yang pertama, fal yastajibu li, maka hendaklah jawab dulu perintah-perintahku. Sudah dijawab enggak perintah-perintah Allah? Mungkin beberapa sudah Ustaz, tapi mungkin beberapa yang lain kurang serius barangkali Ustaz. Tetapi yang kedua, di samping kita sudah menjawab perintah-perintah Allah, yang kedua wal yu'minu bi, hendaklah mereka yang berdoa itu beriman kepada aku. Dongom kenceng sampai nangis-nangis, tapi dia mempersekutukan Allah, no way, tidak ada jalan untuk dipenuhi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang pertama, jawab perintahku, beribadalah kamu kepadaku, laksanakan perintahku, jauhi laranganku, dan kemudian jangan sekali-kali mempersekutukan aku. Insya Allah kalau dua hal ini sudah kita penuhi, maka ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab permohonan setiap siapapun yang berdoa kepadaku apabila dia serius hanya berdoa kepadaku. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tapi begini Ustaz, sakjane awak dhewe iki merasa begitu Ustaz, bahwasanya apa yang Ustadz sampaikan tadi sudah terpenuhi menjadi bagian dari syarat-syarat
kabulnya sebuah doa, Ustaz. Ya bahkan nggak cuma itu, bangun malam sampai nangis temenan, Ustaz. Sampai nangis, tapi terkadang juga ketika satu cita-cita, satu proyeksi, satu ambisi atau satu angan-angan itu belum juga tercapai, Ustaz. Nah, mungkin ada penghalang lain di balik itu semua, Ustaz. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan memenuhi permohonan-permohonan kalian. Tetapi Allah itu adalah zat yang maha tahu, lebih tahu tentang hal yang paling tepat untuk kita dalam permohonan doa yang dikabulkan dalam bentuk apa dan kapan dikabulkan oleh Allah. Allah yang punya kemampuan hal yang paling tepat untuk kita. Terkadang kita punya proyeksi, kita punya ambisi, punya keinginan, namun Allah itu menilai bahwa itu nggak bagus untuk lu, tetapi kemudian Allah kabulkan dalam bentuk yang lainnya yang seringkali manusia tidak menyadari bahwa doa-doanya itu sudah dikabulkan, tetapi mereka seringkali hanya memproyeksikan apa yang dia inginkan. Tetapi manusia yang luar biasa adalah Allah. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah berikan aku yang terbaik menurut Engkau, ya Allah. Masya Allah. Jadi Allah itu memberikan apa yang manusia butuhkan, apa yang manusia perlukan, bukan memberikan apa yang manusia minta kita. Kira-kira begitu ya. Terkadang juga kalau kemudian apa yang diminta oleh manusia itu dalam pengetahuan Allah itu adalah hal yang bermanfaat, dikasih. Baik bagi hambanya. Terkadang pengkabulan doa itu adalah menjadi ujian bagi orang itu. Begitu juga tidak dikabulkan doa itu juga sebagai ujian. Apakah setelah dikabulkan doanya lalu kemudian dia sombong? Delok aku, ndongaku mesti sadek sanyet langsung kabul. Gak kok liyane ustad-ustad iku ndonga sampai ledeh ora kabul-kabul. Aku itu masih gak patek ibadah, tapi kabul. Luar biasa. Iya begitu sebaliknya, Ustaz. Terkadang ada sebagian dari kita itu bahwa landungnya itu sampai muruh, mungkin hasilnya belum sesuai dengan ekspektasinya. Ternyata Allah memberikan apa yang manusia butuhkan, tetapi Allah tidak selalu memberikan apa yang manusia minta, begitu ya Ustaz. Berhusnudzunlah kepada Allah bahwasanya apa yang diputuskan oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Nah, sekarang adalah manusia lebih baik dia melakukan introspeksi diri. Kenapa muhasabah? Kenapa yaunu ya ini kok gak kabul-kabul? Pingin rabi, yo ora wujud-wujud. Padahal kita doa. Nah, ada suatu bersyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha indah, Allah itu maha baik, tapi Allah nggak mau menerima kecuali yang baik, kecuali yang indah. Lalu kemudian kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minin kama amaral mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca firman Allah yang pertama di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu makanlah kamu sekalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. Kenapa tidak ada label halal? Karena rasul pasti memprioritaskan yang halal, tetapi ditekankan oleh Allah
tidak hanya sekedar yang halal, tetapi yang thayyibat, yang baik. Wa'malu sholihah, dan beramallah kamu dengan amal yang baik. Nah, lalu kemudian di surah Al-Baqarah ayat yang ke-172 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kamu sekalian, min tayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Lalu kemudian apa? Washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu hanya kepada Allah kalian beribadah. Artinya memakan makanan itu erat kaitannya dengan peribadatan seseorang. Kalau orang itu ibadahnya adalah serius hanya kepada Allah, maka mereka pasti memperhatikan tentang kehalalan dari apa yang mereka konsumsi itu. Ketika orang tersebut tidak serius beribadah kepada Allah, maka mereka adalah al-ngawuru. Pokoknya ya bal ketibal, bal pun diuntal, gombal diuntal, aspal diuntal semuanya. Jadi intinya Ustaz, bahwa doa itu selain mengamalkan seluruh syarat-syarat yang sudah ditentukan, etika berdoa, juga harus memperhatikan pola makan. Iya, lalu kemudian halal dan tidaknya itu Ustaz ya. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan wa dzakara, dan Rasul itu menuturkan ar-rajul, tentang seorang laki-laki di zaman Bani Israel, di mana laki-laki itu yutilus safar, melakukan perjalanan panjang, traveling, touring, perbekalan semuanya itu dibawa. Ternyata kemudian habis semuanya perbekalannya. Beras entek, lauk pauk entek, duit entek, ATM digosok-gosok sampai cuklek, gak metu duit. Lalu kemudian apa? Asy'asa aghbara. Lalu kemudian rambutnya awut-awutan, kemudian badannya lusuh, pakaiannya lusuh. Ngelomprot gitu ya, Ustaz? Iya, sudah gak kerumat, gak keramut. Karena apa? Duit gak ono. Nah, gak nyekel apa-apa. Jadi kemudian gembel, wajahnya melas itu. Cara Surabaya gembel. Wes melas gembel bisa. Nah, kemudian apa? Apa kata Rasul berikutnya? Ya muddu yadahi las sama. Kemudian orang itu mengangkat, memanjangkan kedua tangannya ke langit. Sungguh-sungguh dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sambil menangis. Lalu kemudian apa kata Nabi? Wa mad'amuhu haram, yang dimakan itu dari hasil yang haram. Mungkin barangnya jenisnya halal, tetapi cara dia tersebut itu mendapatkan dengan cara yang haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang diminum mungkin itu halal barangnya, tapi cara dia mendapatkan dengan cara yang haram. Wa malbasu haram, lo pakai itu loh, teko al ngenti itu wal juku, utang nggak nyaur, sehingga haram semuanya. Yang dimakan, yang diminum, yang dikenakan, semuanya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia bergelimang dengan perkara haram. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa itu walaupun mereka berada di bulan Ramadan, di mana kata Nabi salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Dia orang-orang 3 orang ini. Yang pertama itu adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai kemudian datang waktu berbuka. Ketika orang itu berpuasa, berdoa kepada Allah luar biasa,
bahasa wong Jawa upase mandi. Kenapa? Karena orang yang puasa dengan benar itu tidak keluar dari kata-katanya, melainkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik. Itulah yang menjadikan doanya tersebut menembus awan sampai terbuka pintu-pintu langit dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, Ustaz. Awak dhewe iki aja turu tok wae. Oleh turu terus, Ustaz. Aja turu wae. Jadi, mari ngono dalilnya naumus shaim ibadah. Tekan di dalile wae iku. Ora ono. Ustaz ya. Jadi kalau orang itu doif ya? adalah palsu, bukan doif tapi malah palsu. Nah, itu hanya ada dalam sebuah kitab At-Ta'awuru, kitab ngawur. Nah, yang berikutnya itu adalah yang kedua. Siapa lagi? Wal imamul adil. Mbok, kalau imam pemimpin yang adil itu ndonga. Imam yang adil itu apa? Enggak bujukan ning rakyate. Memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan. Dia tidak hanya sekedar apa sesuatu yang apa fata morgana, tapi nyata dia. Janji-janji manis, bukan janji-janji yang sifatnya fata morgana. Lah ketika pemimpin yang adil itu berdoa, loh, Masya Allah, tidaklah doa-doanya melainkan itu akan diijabah. Yang ketiga, ini hati-hati nih, wada'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Sehingga Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doanya orang yang terzolimi. Bila dia berdoa, subhanallah, doanya tersebut itu sampai kemudian tembus langit tadi itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih wong iku poso, walaupun dia berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, di Raudhah, di Arafah pada musim haji, di Multazam, di Safa, di Marwah, ya, di mana lagi? Itu kemudian di Hijr Ismail. Walaupun doa di tempat-tempat mustajabah, lek panganane haram, sing diombe haram, sing dipakaiane haram, semuanya itu adalah tidak akan pernah dinilai oleh Allah, tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Baik, sebentar Ustaz, ngapunten saya potong dulu. Saya pernah mendengar kata-kata sebagian ustadz ya, bahwa apa yang namanya selain doa tadi tidak terkabulkan karena makanan haram dan mungkin perilakunya tidak soleh, kemudian ada hal apa namanya makanan haram itu berakibat pada tertolaknya doa selama 40 hari. Apa itu dalilnya bagaimana Ustaz? Itu adalah hadisnya sahih. Itu adalah sholat. Orang itu sholatnya tidak akan pernah diterima selama 40 malam. Masya Allah. Itu sak puluhan. Padahal sak piring. Dan yo sak triliun. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati, hati-hati. Jadi oleh ndonga kaya ya teko umroh nang ngene kono, haji nang ngene kono ndonga, itu tidak akan pernah direken oleh Allah. Allah ngomong, no reckon you. Aku nggak ngereken karena apa yang kamu pakai semuanya haram. Sorry ya, tidak saya reken. Dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, luar biasa ini ternyata saudara dulur semuanya, bahwa terkabulnya doa itu minimal harus tercukupi beberapa hal. Yang pertama, makanan harus halal, tempat harus suci, kemudian pakaian juga halal dan diperoleh dengan cara-cara yang halal, kemudian berdoa pada waktu-waktu yang mustajabah. Nah, ada waktu-waktu yang mustajabah, di antara lain adalah bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajabah. Kemudian di antara dua khutbah Jumat itu waktu yang mustajabah. Padahal enak-enak turu iku. Waduh, enak-enak turu iku. Adzan moro-moro ono ngomong ngene. Apa masjid ning kene iku ora ana khutbah Jumatan. Lah ya apa? Minal awal ilal akhir turu, al ngorau wal ngileru. Dia
Mari tiba-tiba begitu bangun pas komat ngomong di share kemudian di WA update status masjid kono iku lho Jumatan ora ono khotbah. Nah, padahal itu ada waktu yang mustajabah. Baik. Lalu kemudian terutama di sujud-sujud kita itu hendaklah itu adalah kita berdoa, karena waktu sujud adalah waktu yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Amin. Doakan ya untuk kebaikan negeri ini, doakan anak-anak kita generasi ke depan menjadi dzurriyyatan thayyibah, sehingga kemudian nanti negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa itu adalah doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih matur suwun. Wake-wake Ustaz. Begitu dulur semuanya, diskusi kita, perbincangan kita yang sangat luar biasa bermanfaat ini, semoga menambah kekhusyukan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, terutama bagaimana kita cara kemudian doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Baik Ustadz, rasanya waktu kita tidak terasa sudah di penghujung. Iya. Baik sedulur semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan menunaikan seluruh rangkaian puasa Ramadan dengan hati ikhlas dan bersemangat. Baik Ustadz, terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Mari kita tutup. Baik sedulur semuanya, mari senantiasa kita tingkatkan bahwa zakat kuatkan Indonesia ini menjadi satu tagline baru bagi Lazismu di seluruh Indonesia, khususnya Lazismu Jawa Timur, sehingga mari kita sisihkan sebagian rezeki kita, sebagian harta kita di Lazismu dimanapun berada. Insya Allah dengan Lazismu zakat kuatkan Indonesia, sucikan hati, bersihkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum billahi bizalul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.